Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia. Pada hari yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kita wudhu itu betul-betul asbihul wudhu, sempurnakanlah wudhu. Karena Rasulullah menyatakan wailul lil alqab, celaka bagi orang yang ada sedikit yang tidak tersiram oleh air pada anggota wudhu itu. Maka kita wudhu itu betul-betul kita sempurnakan. Dan ini hadis ini diantaranya adalah yang akan kita bicarakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas itu orang yang cerdas, sahabat yang cerdas, yang didoakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas haddatsahu annahu bata inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa karena Ibnu Abbas ini bermalam di rumah Rasulullah SAW. Dzata lailatin, pada suatu malam, hanya tidak selamanya. Faqama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min akhiril lail. Kemudian Rasulullah SAW bangun pada akhir malam. Fakharaja, dan Rasulullah bangun itu keluar rumah. Fanadhara fis sama, keluar rumah itu Rasulullah melihat langit, pandangannya menatap ke atas. Tsummatala al-ayah fi Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW itu membaca surat Ali Imran. Ini yang sudah pernah sering disampaikan itu. Di surat Ali Imran ini ada di ayat 190. Jadi keluar, kemudian Rasulullah menatap ke atas, melihat keindahan ciptaan Allah. Ada langit dihiasi dengan bintang-bintang. Kalau di sana kan cemerlang banget. Kalau di sini kan sering terhalang oleh mendung. Bintang cemerlang, ada kecil, ada besar, macam-macam. Lihat itu. Kemudian Rasulullah SAW bacakan ayat begini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat itu adalah ayat kauliyah, tapi maksudnya adalah untuk kauniyah. Karena kita di dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara. Yang pertama lewat kauliyah. Kauliyah itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Quran itu. Jadi Quran itu termasuk salah satu tanda kebesaran Allah. Karena sampai sekarang itu juga nggak ada yang bisa menandingi firman Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nggak akan bisa. Makanya di dalam Quran itu banyak disebutkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Bahkan wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi di Quran itu Allah Subhanahu wa taala menantang, ayo siapa yang jika kamu itu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba-Ku Nabi Muhammad SAW, maka sekarang turunkan saja satu surat saja. Sekarang nggak akan bisa menandingi, satu ayat aja tertinggal tertulis itu aja ketahuan kok. Ini termasuk kehebatan firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang nggak ada. Kayak bahasanya indah, nggak pernah membosankan kalau kita baca. Ini ayat-ayat kauliyah. Nah, ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW ini adalah memang ayatnya, tapi maknanya itu adalah kita itu disuruh memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya kejadian langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, itu adalah ayatil liulil albab, sebagai tanda kebesaran Tuhan, perlu untuk dipikirkan, perlu untuk direnungkan, perlu untuk ditadaburi
bagi orang-orang yang punya akal. Nah, siapakah orang yang berakal itu? Nah, ini makanya Rasulullah meneruskan sabda, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Orang yang punya akal adalah orang yang yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring, sambil berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Tuhan, misalkan kan Nabi tadi berdiri ya, keluar tadi kan, Tuhan kau ciptakan semua ini enggak ada sia-sianya. Kau ciptakan yang begitu indah seperti ini, langit, bintang, ada bulan, indahnya seperti itu. Ini kebesaran Tuhan. Kemudian summa raja'a ilal bait. Rasulullah masuk ke rumah. Fatawassaka wa tawaddo. Kemudian Rasulullah siwak. Pengertian siwak ini kan memang ada yang memahami siwak itu kayu yang biasa dijual-jual itu. Tapi pemahaman di sini adalah pemahaman cara kontekstualnya apa. Kita bersiwak itu adalah supaya kita itu bersih. Sehingga zaman Nabi belum ada sikat, itu belum ada, odol belum ada kan. Nah, sekarang kita itu siwak itu adalah dipahami di situ adalah apa? Kita membersihkan gigi, intinya di situ itu. Tapi ada yang masih tetap bersiwak, ya siwak itu ya monggo, karena itu adalah tekstualnya apa? Siwak, kayu siwak. Tapi kontekstualnya yang terkandung di dalam ini, kenapa Nabi bersiwak itu adalah supaya kita itu bersih. Kalau habis bangun tidur kan, kita tahu sendiri kan, sehingga perlu untuk siwak. Bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholati as-siwak. Jadi kalau seandainya enggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada umatku itu setiap mau sholat itu siwak dulu, sikat gigi. Kalau enggak memberatkan, tapi ada kan yang membawa kayu siwak setiap mau gosok lagi, masukkan lagi, gosok lagi, masukkan lagi. Makanya kalau kita habis wudu kemudian makan itu ganggu, sehingga kita disuruh untuk membersihkan. Wa tawaddo'a. Kemudian Nabi wudu, semua qoma, kemudian Rasulullah SAW berdiri pas sholat. Dan Nabi itu apa? Nabi itu kemudian sholat, apa? Sholat lain, sholat malam, sholat tahajud. Yang bahagia. Di dalam Quran itu banyak ya, ayat-ayat yang memang kita ini disuruh merenungkan, memikirkan terkait dengan masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutikat fadzakir. Apa kamu enggak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Terus apa kamu enggak lihat bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain diangkat bighairi amadin, tanpa tiang. Kemudian bumi itu dihamparkan. Kemudian gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita itu disuruh mikir begitu itu, merenung kejadian begitu. Ada yang bertanya, kenapa kok unta? Saya pernah ikut pengajian itu, kenapa kok unta? Karena zaman dulu itu memang orang Arab itu naiknya adalah unta dalam perjalanan itu. Nah di saat naiki unta di padang pasir begitu itu, seakan Allah memperingatkan kepada kita, apa kamu enggak kau pikirkan bagaimana unta yang kamu tunggangi itu tunduk dengan manusia. Jadi unta duluan yang paling dekat dengan kita, yang kita pikirkan setelah diri kita itu apa? Unta yang kita tunggangi itu waktu itu. Jadi unta yang tunduk itu, apa yang kamu pikirkan? Itu siapa? Yang menundukkan Allah. Kemudian apakah kamu lihat ada kebesaran Tuhan itu, langit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang itu. Terus apa kamu gak lihat juga bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, yang kamu injak, terus gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, maka fadzakir, ingat tuh ya.
Sehingga dan bagian di dalam surat Al-Dariyat itu juga ada wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, apa kamu nggak pikir gitu? Di situ ada kebesaran Tuhan. Di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita ini aja. Yang namanya baru sidik jari aja nggak sama. Terus rambut ini juga nggak sama. Wajah yang berbeda-beda. Masya Allah. Maka di Quran itu kalau kita lihat di surat Rum sampai wamin ayati itu dan dari tanda-tanda kebesaran Tuhan itu berbagai macam di situ ditampilkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW itu keluar dan bahagia dalam rangka apa? Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di mata kuliah Pemuda 3. Di sana juga banyak diajarkan terkait dengan penemuan-penemuan ilmiah. Yang Quran yang sudah lama itu sudah bicarakan terkait dengan ini. Jadi penemuan-penemuan secara ilmiah yang Quran itu sudah 14 abad, 15 abad yang lalu itu sudah membicarakannya. Ini sebagai kehebatan Al-Quran. Kauliyah dan kauliyah. Nah intinya di sini bahagia. Kita itu wudu itu jangan sampai dibuat main-main karena wudu itu kunci termasuk salah satu tujuannya sholat kita. Oleh sebab itu, mari kita amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya ini. Satu lagi hadis Rasulullah menyatakan, An-Nu'aim bin Abdillah annahu ra'a Aba Hurairah yatawadda fa ghassala wajhahu yadayhi hatta yablul min kabahi. Jadi katanya Nu'aim itu pernah melihat Abu Hurairah wudu, kemudian basuh mukanya dan tangannya kata-kata yang belum mangkibai sehingga sampai seakan-akan sampai ke bahu ya, dilebihkan. Jadi bukannya mirfak tapi sampai dilebihkan. Cuma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ilal saqain. Begitu juga membasuh kaki kalau di ayat Quran kan ilal ka'bain. Tapi di sini dilebihkan hatta rafa'il saqain sampai ke betis. Kalau aturan wudu memang sampai di batas adalah ka'bain. Tapi di sini dilebihkan. Summa qala. Kemudian dia bilang, Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah pernah bersabda begini, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku nanti datang pada hari kiamat itu cemerlang wajahnya min atharil wudu, bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kalau kamu mau, ya lebihkan sedikit jika kamu itu mampu. Tapi jangan berlebihan. Jadi kalau orang itu begini kan, klik, itu berarti nanti cemerlangnya kelihatan di sini saja gitu. Kepingin kita cemerlang ya, nah ini ya. Balik. Kalaupun kemarin sudah sampaikan bahwa memang ada terjadi perbedaan ya. Kalau Syafi'i itu kan sebagian, tapi Rasulullah itu kan di atas balik lagi. Jadi ini jangan bagian. Mari kita amalkan wudu ini sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sekali lagi jangan kita meremehkan terkait dengan masalah wudu. Insyaallah akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.